Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasluku khairah illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ngaji online Santri TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kali ini kita berada dalam satu masa-masa yang sangat istimewa. Apabila orang dikata adalah zaman modern. Tetapi pada masa kali ini kita harus ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji hamba-hambanya yang beriman dengan salah satu wabah yang dinamakan atau biasa kita sebut corona. Alangkah lebih baik sebelum kita mengkaji yang namanya hukum, sebelum kita yang kaji yang namanya tafiah berpendapat, kita harus makna sejarah dari yang namanya ta'un ini, atau biasa kita sebut wabah atau pandemi. Kitab Al-Isyah Al-Asrad karya Muhammad bin Rasul Al-Husaini yang wafat pada tahun 1103 Hijriah. Di situ dikatakan bahwasanya ta'un ini yang paling berbahaya masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 5. Yang pertama adalah ta'un Shirawe yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua ada ta'un Amwas yang terjadi pada masa ta'un Al-Jarif yang terjadi pada masa Ibnu Zubair. Yang keempat ada ta'un Fatayat. Dan yang kelima ada ta'un Ashraf. Dari kelima ta'un ini yang telah terjadi pada masa perkembangan sejarah agama Islam, tentulah bisa ditarik ukur bahwasanya segala bentuk penyakit ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan obatnya tentu ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang namanya ta'un Amwas pada masa Umar ibn al-Khattab. Kenapa dinamakan Amwas? Karena terjadi di salah satu kota yang dinamakan Amwas, yang terjadi pada tahun 18 Hijriah. Yang kita harus tahu, kita harus ingat, ada berbagai nama para sahabat yang meninggal karena ta'un Amwas ini. Salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian setelah masa Amwas ini terjadilah wabah yang namanya corona di Al-Kufah yang dinamakan ta'un Al-Jarif. Karena ta'un ini telah menelan kurang lebih 25.000 tentara Islam pada masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dengan adanya berbagai keterangan sejarah ini disambungkan dengan adanya corona atau COVID-19, mari kita kuatkan yang namanya doa bersama, saling menjaga satu sama lain. Jangan takut akan corona, tapi takutlah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib berikhtiar, tapi jangan lupa kita berdoa. Jangan sampai ada kata-kata bahwasanya agama ini tidak memiliki sebuah kata ikhtiar. Namun agama mengajarkan namanya ikhtiar dan berdoa. Apabila yang sudah terkena zona merah, mari kita ikuti aturan pemerintah, kita sholat di rumah masing-masing. Apabila yang masih di tempatnya melaksanakan sholat Jumat, sholat tarawih, ayo kita ramaikan masjidnya. Kita berdoa kepada Allah. Karena dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya segala penyakit itu yang akan mengangkat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat para ahli masjid, atau bisa disebut rijalul i'tikaf. Kurang lebihnya, mari kita sama-sama semangat untuk Indonesia lebih maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.